Ya, kenapa? Ambil. Ah, balik ambil lagi. Ambil. Kamu lah kamu yang mau. Ini kan tempat dudukku. Pindah ya. Tahu. Udah. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak ini. Oke, ini udah di hari final ini. Saya rasa saya membutuhkan janji kalian, bukan untuk saya, tapi janji kalian untuk diri kalian sendiri. Setelah dari coaching klinik ini, kalian memang harus ada perubahan. Karena kalau misalnya tidak ada niat, tidak punya janji untuk perubahan untuk diri Anda sendiri, percuma dengan waktu 3 hari yang sangat, ya satu menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga juga, dan juga mengeluarkan dana untuk mendapatkan sepercik ilmu. Ya, saya tidak bilang segerojokan ilmu, ya, karena sepercik ilmu. Karena apa? Kita tidak boleh terlalu puas dalam menerima ilmu, supaya tetap terus belajar terus. Dan juga teman-teman semua diharapkan untuk menjadi pemanah yang cerdas, ya. Karena apa? Pemanah yang cerdas itu adalah pemanah yang bisa berpikir, bukan pemanah yang berjalan sesuai dengan skema. Yang ada, kita juga harus mengikuti skema, tapi kita juga harus menggunakan akal pikiran kita untuk menuju yang lebih baik lagi, baik dari tekniknya. Kemudian yang paling penting adalah dasarnya. Dasarnya itu apa? Ya pikiran, jiwa kita. Karena saya sering bilang juga, kompetisi itu tidak bicara soal skor yang dikompetisikan, tapi kompetisi itu adalah bicara tentang jiwa. Ya, tentang jiwa itu apa sih? Bingung kan kadang-kadang ya. Jiwa itu ya diri kita sendiri, mindset kita sendiri. Ketika kamu sudah bisa memenangkan mindsetmu, terus keberanianmu, keyakinan kamu ketika sudah di shooting kan, tugasnya tinggal sedikit, yaitu bersaing dengan skor. Di situ. Kalau kita aja masih kalah sama diri kita, sulit untuk mengalahkan orang lain. Kita harus memenangkan untuk diri kita dulu. Kayak misalnya Bu Retno yang masih sering terdistrak, itu kan berarti masih kalah sama diri kita sendiri, ya. Nah, kembali lagi, jangan pernah bosen dengan kata-kata distrak. Itu jangan pernah bosen. Karena apa? Oh, aku terdistrak, berarti jangan sampai kita terdistrak. Ketika kita lagi di shooting line, melihat papan target, melihat orang-orang lain, itu akhirnya kita terdistrak lagi. Nggak boleh terdistrak. Kembali lagi kepada diri kita sendiri lagi. Nah, kemudian berhentilah kalian memikirkan lawan, ya. Memikirkan lawan itu tidak boleh. Mikirin, oh aku lawan Mbak Win, aku pasti kalah nih. Oh aku lawan dia, wah kalah ini. Apalagi yang paling berbahaya adalah, aku lawan Nazarin, Nazarin anak kecil, gak mungkin menang sama aku. Nah itu akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Semuanya itu menghancurkan. Kita memikirkan sepak terjang orang lain, kita memikirkan bagaimana potensi orang lain itu. Terus akhirnya kita sendiri malah minder, down. Itu akhirnya kita tidak bisa memanage, tidak bisa memanajemen diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Kita harus benar-benar, ketika kita udah di shooting line, ya gitu, bicara tentang kita. Kembali lagi tadi saya bilang, saya tanya kan kalian, pernah keluar pulau nggak? Pernah. Apa yang disiapkan? Ya yaitu semuanya tadi. Karena apa? Kegagalan itu diawali dari gagalnya kita memulai. Kalau memulai udah gagal, sulit untuk mendapatkan final yang berhasil. Udah pasti gagal. Gitu ya. Nah, gagalnya di mana? Tadi udah pertama itu kita udah ngasih manajemen syuting yang baik seperti apa. Tetapi ketika pas di syuting line, denger bel, kemudian ada teman-teman yang sudah ikut menembak, buyar semuanya. Akhirnya terdistraksi dengan hasil perkenaan kita. Akhirnya nembaknya ya bagaimana caranya cepat dapat grouping. Akhirnya nembak, saya baru nempel udah lepas, nembak saya cuma nempel baru lepas. Takut kehabisan waktu, akhirnya tidak ada imagery, tidak ada pernafasan, langsung nembak dan sebagainya. Sebenarnya dari 180 detik itu teman-teman semua bisa memberikan timing untuk setiap anak panahnya, itu sangat-sangat cukup. Yang penting tidak terlalu lama.
diulang lagi, cancel lagi, diulang lagi ya, lama-lama nggak bisa, kehabisan waktu juga. Makanya kita harus merepetisi. Ketika kita sudah merepetisi itu semuanya, ketika sudah lomba itu kita sudah ada skemanya sendiri, udah otomatis jalan. Pernafasan dulu, imagery, set up, plug, udah selesai, lagi timbul lagi, aku harus pernafasan dulu, bentuk fokus dulu, lihat target, set up lagi, balik lagi, rilis, selesai, kembalikan lagi otot-otot kita, kemudian imagery, pernafasan, lihat bentuk target dulu. Membentuk target itu kita harus memastikan birunya itu, kuningnya tengah, itu harus dilihat ulang terus supaya apa, terbiasa target kita ada di situ. Kemudian persiapan, jangan langsung jangan, terskema dengan baik, maka perkenaannya juga akan baik. Tadi saya sudah bilang, jika kamu ingin perkenaanmu yang lebih baik, maka lepaskanlah anak panah dengan cara yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi masih banyak sekali yang tidak menggunakan skema. Karena apa? Sudah menggunakan habitnya dia. Maka dari itu kita bentuk habit yang baru setelah mengikuti coaching klinik ini. Dan saya tidak menutup pintu ketika teman-teman semuanya ada kendala nanti ketika belajar mandiri di klub, ada kendala, coach ini apa, karena saya juga kemarin semalam sudah dimasukkan ke dalam grup itu, silahkan aja untuk bertanya. Tapi kalau tidak fast respon, artinya saya sedang ngajar. Tapi selama itu 24 jam itu saya pasti akan menjawab, sempat pasti jawab gitu. Nah, kemudian setelah kita mengikuti 2 hari dari sesi kelas, sesi lapangan, dan sesi terakhir hari ini, ada nanti kita ambil kategorinya, ada best application. Best application itu kalian menyerap ilmunya, apa yang didapat dan dipraktekkan pada saat tadi, itu kita nilai, karena itu akan mempengaruhi nanti ke depannya. Kemudian ada lagi best spirit problem. Best spirit problem itu dia orang yang bisa menyadari kesalahan dia dan dia paling bersemangat untuk memperbaiki lagi. Itu nanti ada. Kemudian ada best participant. Best participant itu nanti kita nilai respon kalian ketika di kelas, respon kalian ketika di lapangan, kemudian aktifnya kalian pada saat datang ke lapangan seperti apa, itu masuk ke dalam kategori. Karena gini, apalagi ada best endurance. Best endurance kita lihat dari awal sampai saat ini, yang paling semangat itu siapa, yang paling punya power yang lebih tahan lama itu siapa, nanti kita akan berikan apresiasi juga. Karena gini loh, kalau saat kita coaching klinik aja indisipliner, bagaimana dengan latihan kalian yang setiap hari dilakukan? Karena biasanya antara batu dan berlian, batu kali sama berlian, banyakan mana? Banyak batu kali. Ketika kamu ketemu batu kali dan batu berlian, lebih menghargai mana daripada batu kali? Berlian. Kalau melihat batu berlian saja sudah tidak bisa menghargai, tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin, bagaimana kamu lihat batu kali? Paham maksudnya? Ya. Latihan itu bisa dilakukan setiap hari. Ketika melihat berlian, ada berlian, kita ambil. Nah, ketika kita bisa menghargai berlian itu, kita ngelihat batu kali, itu batu kali, bisa buat pondasi, bisa buat pagar, bisa buat apa macam-macam. Perhiasan itu juga bisa, ya kan? Di perhiasan di depan rumah itu juga bisa, ornamen itu juga bisa dari batu kali. Nah, dari situ kita ambil pelajarannya bahwasanya ketika kita melihat jadwal kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, katakanlah gitu ya, gambarannya gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita latihan. Orang yang tidak bisa menghargai batu kali, maka dia tidak akan bisa menghargai jam latihan. Besok-besok aja. Besok lagi ya, besok masih ada hari Selasa. Ketika hari Selasa, besok aja lah, masih ada hari Rabu. Hari Rabu, udahlah, masih ada hari Kamis. Lama-lama 1 minggu full, gak jadi.
Sama, kenapa nggak bisa ngelihat berlian itu nggak bisa menghargai? Karena apa? Yang dia lihat hanyalah batu kali, padahal itu batu berlian. Batu berlian itu kita ibaratkan coaching klinik ini. Kita semua tuh dikoreksi. Tadinya kita nggak ada yang koreksi loh. Tadinya kita tuh nggak tahu loh kesalahan kita ada di mana. Tapi kita nggak bisa memanfaatkan itu. Artinya kita juga tidak akan bisa memanfaatkan hari-hari kita. Gimana mau bagus? Gimana band vokal tim ini mau maju? Maju dalam paguyuban bisa. Karena apa? Anggap apa? Cari aja tuh, rauk aja anggota sebanyak-banyaknya. Itu maju dalam hal paguyuban. Tapi yang kita cari maju dalam hal prestasi. Nah, kita kualitaskan diri terus. Tadi saya bilang mengkualitaskan diri itu tidak serta-merta langsung semuanya kita harus bagus, bukan. Baguskan dulu satu dulu. Ketika bagus satu, naik lagi ke level 2. Bagusin, katakanlah bagusin berdiri, kemudian bagusin holding, kemudian bagusin timingnya, bagusin rilis, kemudian bagusin aiming dulu baru rilis, kemudian itu diulang lagi. Ketika bisa mengulang, merepetisi, lama-lama kita akan menjadi perfect. Jangan lupakan bahwasanya praktis itu tidak membuat kalian sempurna. Latihan itu tidak membuat sempurna. Latihan itu membuat kalian lebih baik, ya. Tapi yang membuat sempurna adalah repetisi. Nah, itu. Oke? Sama, kamu push up 1 kali. Itu latihan nggak? Latihan. Tapi push up 10 kali. Artinya repetisinya 10 kali. Akan bertambah lebih baik lagi, lebih kuat. Nah, kayak gitu. Sama kayak latihan juga kayak gitu. Ketika latihan cuma sekali, seminggu lagi latihan lagi, 2 minggu lagi latihan lagi, ya nggak ada perkembangan. Karena apa? Satu sudah bentuk nih, udah dipompa, set, ban ini udah melembung nih. Tapi didiamkan lagi, udah kempes lagi nih. Seminggu lagi dipompa lagi, muet, kemudian kempes lagi karena nggak dipakai lagi. Contoh realnya aja deh. Teman-teman punya motor kan? Nah, motor itu pompa aja penuh. Kemudian teman-teman semuanya nggak usah pakai selama seminggu. Diemin aja, kempes nggak? Kempes. Tapi sama-sama dipompa pada hari Minggu, dipakai seminggu full, sama nggak dipakai selama seminggu. Kempes yang mana? Yang nggak dipakai. Tapi yang dipakai tetap loh, itu nggak kempes loh. Padahal sama-sama seminggu. Artinya kita harus menjaga performa itu secara terus-menerus. Ya, di situ kita ambil pelajaran situ. Jangan pernah mengharap pujian dari orang. Wah, siapa? Katakanlah Bu siapa? Bu Retno. Wah, Bu Retno rajin banget latihannya. Tidak perlu mengharapkan itu, ya kan? Kemudian Dian latihannya sekarang udah setiap hari. Jangan mengharapkan itu. So, lihat aja diri sendiri kita. Aku kurang nih latihannya. Ya sudah, yuk kita ulang latihan. Misalnya kayak Dian, aku mau latihan nih. Mbak Win nih latihan yuk. Sorry Dian, aku nggak bisa. Akhirnya aku juga malas ya karena nggak ada Mbak Win. Lihat aja diri kita sendiri. Kita masih kurang loh. Gitu. Ngapain kita menentukan orang lain? Karena apa? Dian tidak menjamin medali emasnya Mbak Win. Dan Mbak Win tidak bisa menjamin medali emasnya Dian. Maka kita harus terfokus pada diri kita. Ketika kita bisa terfokus pada diri kita, udah bagus. Maka tanpa perlu kita Mbak Win, yuk kita latihan. Mbak Sarang, yuk kita latihan. Ini orang akan terpanggil sendiri. Dian sekarang bagus ya. Oh iya, karena dia latihannya setiap hari ini. Aku ikut akan terpanggil dengan sendirinya. Gitu. Ya. Nah, makanya itu tadi yang saya bilang, kalian harus punya janji. Janji bukan untuk saya, tapi janji untuk diri Anda sendiri. Gitu. Yang ngantuk? Enggak. Saya ngantuk lagi. Gitu, dah. Oke. Tadi setelah kita aplikasikan kemarin teknik-teknik kita, ada kesulitan nggak tadi? Kesulitan atau memang benar yang saya bilang, oh iya kok saya udah nggak bisa mengingat kemarin lagi karena mendengar bel atau kita apalagi dengar kentut misalnya gitu. Itu tadi, ya. Ada kesulitan nggak? Ada yang kelewat nggak tadi? Gitu. Ada? Ada. Yang kelewat apa, Azarin? Lagi sakit dia. Drop arm. Drop arm. Baru lepas. Atau dari bawah lagi ke atas. Kadang langsung turun, nggak sengaja lepas sama dari bawah lagi. Dari bawah ke atas. Artinya kamu tuh harus pembiasaan. Pembiasaannya gini. Kan tadi udah bilang, Azarin udah bilang kan, kalau misalnya permata itu adanya di dalam tanah, ya kan?
berlian ya, berlian itu ada di dalam tanah, itu harus digali. Gali itu harus benar-benar terus menggali. Jangan gali istirahat 3 minggu baru cari berlian lagi, gak ketemu lagi, ya kan? Sama, kamu juga harus betul-betul dari awal sampai akhir itu penyakit kamu ada di situ. Selalu drop arm, selalu ambil sighting itu dari bawah ke atas, harus lebih pelan lagi. Harus ada latihan slow motion, itu penting. Bapak ini pernah lihat postinganku yang slow motion, padahal itu video bukan video slow motion, ya. Itu kita melatih apa? Melatih memori otot kita supaya pergerakannya sama. Atas, pelan aja. Terus kalau misalnya dia belum terkoordinasi, ini akan kebablasan. Balik lagi, pelan-pelan aja. Boleh sambil merem. Makanya tadi yang kemarin tak koreksi 1 meter siapa? Dian ya? Ya, 1 meter tuh itu full blend ya. Full blend itu merem semuanya. Tujuannya hanya untuk merasakan. Pelan-pelan aja, gak perlu nguek sana. Karena apa? Ketika kamu udah kenceng, bos, cepet-cepet nyampe, artinya sebenarnya kamu terlalu berat tarik busurmu. Itu terlalu berat. Ketika udah pelan-pelan, akhirnya untuk mencapai titik anchor, ini body cheating, miring, balik lagi. Saya ingatkan lagi bahwasanya string itu mengikuti muka, jangan muka mengikuti string. Ya, melihat kita sudah ngelihat target kita, ini udah bentuk lurus nih. Kalau sudah lurus ya jangan dibengkokin. Ya, kalau udah lurus ya ini diluruskan lagi, tinggal lurusin aja. Ya, itu adalah dilonaitisnya. Saya yakin loh kalau misalnya kalian ilmu berbo udah tahu semuanya, nembak berbo itu udah tahu semuanya. Tapi PR kita ada di mana? Non teknisnya. PR kita ada di dalamnya, itu ada apa aja. Itu yang harus kita koreksi di situ. Ya. Oke, ada pertanyaan soal tadi? Aku tuh begini kok tadi, aku begini rasanya begini gitu. Ya. Biar tahu, biar sayanya juga tahu untuk menemukan solusinya ke kalian tuh apa gitu. Itu nak coach. Kayak si Winda itu dia tadi nanya apa namanya, itu gimana biar nahannya nggak cepet-cepet ngelepas. Nah, dia kayak gitu PR-nya tuh. Oke. PR-nya di situ. Makanya tadi PR-nya kemarin kan sudah saya kasih. Siapa? Winda. Winda udah saya kasih. Mama di sini deh. Iya. Orangnya di sini, yang nanya sini. Terus dia kan. Ayo, Winda kemarin udah kasih PR kan. PR-nya apa coba? Set plank aktif. Nah, set plank aktifnya itu selama kamu rutin melakukan itu maka akan jauh semakin kuat. Karena kamu ngelepasnya cepat, itu kan karena kamu merasa nggak kuat. Nempel, pengen buru-buru segera melepas. Karena apa? Takutnya ketika lama kamu nggak kuat, ini malah mengekang. Akhirnya melepasnya kasar. Apa ya bahasanya? Kayak gitu. Makanya saya bilang kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Semuanya ya. Harus mengenali diri kita sendiri. Mengenali seperti apa? Bisa merasakan. Rasa apa? Merasakan delaynya seperti apa, pernafasan seperti apa. Bentuk fokus dulu. Lama nggak apa-apa. 6 anak panah memakan waktu setengah jam, nggak apa-apa. Ketika latihan itu nggak masalah. Karena apa? Latihan nge-slow dulu. Santai boleh. Pelan aja. Pelan. Bisa ngerasain pipi kita di sini. 3, 2, 1, 3. Ketika merem begini, jangan semakin mengekang di sini. Kembali lagi, mindset itu penting. Mindsetnya di mana? Oke, mindsetku tak taruh di depan, mindsetku tak taruh di belakang. Artinya sini sudah tidak terpikirkan lagi. Kenapa sniper itu jarak 300 meter itu bisa tepat sasaran? Karena apa? Dia tidak merasakan picu. Pelatuknya itu nggak bisa dia nggak ngerasain. Dia hanya merasakan sightingnya dia. Oh clear tanpa sengaja. Ini udah dar. Ini udah kena duluan. Karena dia nggak ngerasain ini. Ketika dia menarik picu, pelatuk, dar nggak bakalan kena. Dengan sengaja melepas ini nggak bakalan kena. Sama ketika kamu juga sudah nyari clearnya dulu, clear, udah clear, tinggal melepas. Karena apa? Mindset kita ada di, kalau sniper, mindsetnya ada di sighting, di bidikannya. Sama kayak kita juga, mindset kita ada di mana? Di bidikan, di lengan depan dan tricep. Udah ngikutin aja. Udah oke. Jaga titiknya tuh dijaga, jangan sampai ini kuning. Ini titik bidiknya nih ya.
lepas, boom, ya nggak kena. Harus kalem dulu, set, 3, 2, dar. Harus nyampe titik itu dulu. Selama kita latihan dalam jarak pendek itu, kita bisa merasakan itu, jarak jauh juga akan merasakan itu. Ya. Clear ya, jelas di sini clear banget loh ya. Jadi yakinkan pada kalian ketika saat latihan itu tidak hanya mengejar skor terus, kejarlah performa dulu. Skor terakhir, skor itu mengikuti. Performa kamu jelek, skormu jelek apa bagus? Jelek. Performa kamu bagus, skor pasti juga akan bagus. Gitu loh. Yang pertama itu performa dulu. Jangan pernah aku mau cari nama di Berbo, siapa sih nggak kenal sama saya? Jangan, nggak penting. Ya, dengan kamu meningkatkan prestasimu, kamu akan bagus dan akan dikenal sama orang. Tapi ingat, Megawati, Megatron, ya, saat ini sedang naik daun, bener naik daun, betul. Tapi saat ini lagi berantakan. Karena apa? Banyaknya sorotan ke dia. Kemudian salahnya periodisasi. Peak performnya, berita terbaru, ya. Dia itu putaran pertama ngegas. Putaran pertama gas, putaran kedua turun gratis. Sama, kita harus menentukan titik peak kita ada di mana. Kalau peak perform kamu ada di saat perlombaan, ya sudah, ketika latihan kamu adalah menentukan perform sampai ketemu peaknya. Tahu peak ya Bu ya? Peak itu puncak ya. Ya, sampai ke puncak performa itu adalah tiba saatnya di hari perlombaan. Nah, ketika di hari latihan ini adalah membangun perform terus. Tak, udah. Besok lomba, istirahat. Jangan ditambah lagi, baru kurang 2 hari latihan malah scoring. Artinya peak kita tuh sudah dihabiskan di scoring. Besoknya bubar jalan. Nah, itu. Mbak Win sering tak omelin. Ya, ketika dia, coach ini programnya Perpani, maaf ya, Kaltim, maaf ya. Ini programnya Perpani Kaltim seperti ini bagus nggak? Hah? Oh iya, Balikpapan nih, Balikpapan bagus nggak? Pas Porprov ya? Porprov. Ini bagus nggak? Tak lihat terus, goblok. Beneran, karena apa? 1 minggu, tiap minggu ya? Seminggu 2 kali ya? Kita loh sebulan PC. Iya, maksudnya untuk scoringnya itu seminggu 2 kali ya? Seminggu dua kali scoring, buat apa? Yang ada menjatuhkan skor kita pada saat nanti lomba, gitu loh. Itu harus diprogram dengan betul-betul. Mana sih peak yang harus kita naikin? Orang nembak belum grouping, artinya kita butuh endurance yang bagus. Supaya apa? Bisa mengkondisikan setiap tembakannya, karena dia tahu kalau dia belum grouping. Berarti endurance-nya yang harus dinaikin. Ya sudah, programnya endurance. Itu. Saat perlombaan itu bisa bicara dengan bicaranya udah beda lagi, bisa jadi naik tinggi, bisa juga lebih turun lagi. Ya gitu. Kalau peak perform di endurance kita bagus, kita bisa berpikir sehat ketika ada di lapangan, itu jauh lebih baik. Gitu. Terus kemudian peaknya itu apa aja? Peak perkenaan, peak juga peak dari perform, atau dari skill, endurance, fisik dan sebagainya. Itu harus punya peak juga. Ya. Makanya yang pelatih, siapa pelatih? Mbak Sarah, Mas Rizal, ya. Ini harus punya catatan. Harus punya catatan. Katakanlah Azarin ini attitude-nya masih buruk. Ngomong aja. Ya. Wajib ketika Mbak Sarah itu di lapangan, dia itu bukan anakmu. Omelin aja. Ya. Ketika salah gebuk aja. Ketika dari rumah baru anaknya. Ya. Di lapanganmu juga kayak gitu. Kamu juga di lapangan, nggak boleh kamu panggil mama, nggak boleh. Mami nggak boleh. Coach. Ya, nggak boleh manggil mami. Karena apa? Biar kamu profesional nanti. Ya. Itu. Harus punya catatan. Ajarin. Endurance-nya kamu kalau nggak ngerti skor endurance, karena lebih rumit ya memang itu, ada 1000, 2000, 1500, 1850 kayak gitu. Bikin aja skor sendiri antara 1 sampai 10. Endurance ajarin masih 5, terus saja 5. Terus VO2 max ajarin baru level 2,1 misalnya kayak gitu. Cara ngitungnya kan ada BPM atau MFT.
ya. Cara ngitung itu ada MFT. Umurnya berapa, kemudian levelnya sampai di mana. Itu ada tulisannya sendiri. Nanti cari aja diagramnya. Tabel MFT atlet gitu. Di Google itu ada. Cara ngitungnya nanti pakai bib test. Ada yang punya bib test nggak? Nggak ada. Fok ada? Nggak tahu, waktu kemarin sih kita pakai program kayak gitu. Kayak Coach Kusuma deh yang megang. Coach Kusuma atau Coach Ahmad kayak. Tes multi tahap 1-1 tet jalan lari 20 meter, terus tet balik lagi 20 Kusuma meter. ada, itu kita waktu persiapan popros pakai gitu. Nah memang harus, dan itu tidak hanya di persiapan aja ya. Yang Dragon punya lagi. Ya, Yang Dragon punya. Iya, iya kan kemarin yang pas buat popros kan kita dinyiapin gitu ya Pak Ian ya. Tony Sport juga punya loh. Itu Bisa dibeli dong itu. Bersaing nih. Ngapain beli, tinggal download. di download nggak ada, bahasa Inggris semua. Tadi sempat Bahasa Indonesia. translate. Punya yang punya bahasa bahasa Jawa. Indonesia seluruh Indonesia cuma 2, Tony Sport sama Garuda Select. Garuda Select. Garuda Select bukan audio, tapi yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia dan suaranya jelek banget sih emang. Multi tahap, gitu. Jelek banget. Ya, Coach Kusuma ada. Itu yang Garuda Select sepak bola itu. Tadi. Yang punya cuma itu Pak. Karena Pak pelatihnya kenal sama aku minta sama pelatihnya. Yang punya pelatih. Ya kalau itu kita lagi masalah lagi Mbak. Nah itu Iya. itu ya, untuk catatannya di situ harus punya catatan masing-masing. Bukan hanya pelatih yang punya catatan, tapi atlet juga harus punya catatan. Terutama untuk yang masih usia dini, Azharin tok yang sini. Saya juga. Hah? juga. Iya, Purwandini. Ini nggak ke SMA. Hah? SMA ini sudah lulus kuliah Ya, tadi kok pakai baju SMA? dari kemarin. Oh, iya. Bukan. Saya masih SD kok. Sama dengan ya, harus punya catatan perkembangan itu, harus punya catatan untuk para atlet. Perkembangan soal apa sih? Soal kesabaran tok wes sudah. Gak usah banyak-banyak. Soal kesabaran. Karena gini loh, keseharian kamu tulis emosional, tulis aja di situ. Terus kamu bikin apa namanya? Tabel naik turun itu. Garis-garis dulu nih. Kayak garis-garis penggaris ini loh. Kayak penggaris ini ya. Bikin di sampingnya itu. Kemudian harus mencermati masalah di rumah. Katakanlah anaknya nih yang bandel nih, kamu ini berarti di sininya turun dulu, berat dulu. Terus ketika tadi anaknya mecahin piring, kamu jangan gitu tadi, naikin ya, itu naikin. Diperlukan kejujuran. Iya, kejujuran untuk diri Anda sendiri kok. Itu akan lebih bagus. Atlet pun juga kayak gitu. Tembakanku hari ini dari 20 seri dalam setiap hari, yang masuk 9 itu ada 7. Kemudian tulis 9 sama dengan 7. Masuk X sama dengan ada 6. Masuk hijau 25. Nah, kayak gitu. Itu harus dihitung. Itu harus punya catatan. Ketika kamu sudah dalam waktu 1 tahun dibuka, atau setengah tahun lah, 6 bulan ya, dibuka, wah aku nggak ada perkembangan, menurun terus, pasti ketahuan di situ ya. Nah di situ tadi berlakulah janji kalian untuk janji diri sendiri tadi gitu. Janji untuk diri sendiri kan harus bayar utang pada diri sendiri, nggak apa-apa. Kalau daripada janji sama Mbak Sarah saya nggak bisa bayar, galaan yang utangin. Galaan yang diutang. Oke, ada pertanyaan untuk persiapan nanti ke depannya? Sama gini Coach. Kan misalnya kayak si Winda ini apa namanya, dia kan praktisi horsebow, sama dia juga pelatih horsebow kan. Nah itu pengaruh nggak? Apalagi kalau dia kan ngambilnya yang fast shooting kan. Nah makanya dia tuh kadang kita bilang mungkin ke bawah gitu, dia sering lepasnya cepat Ya, gitu. artinya gini, fast shooting sama barebow itu kan sebenarnya itu kan berbalik arah ya. Sebenarnya berbalik arah. Kita membutuhkan aiming, sini membutuhkan
fast shooting. Nah, artinya kita dituntut untuk punya mindset yang kuat. Verbo, oh verbo ya, oke verbo. Artinya di sini harus verbo. Fast shooting, oke fast shooting. Itu. Saya pun juga main fast shooting. Ketika saya pegang verbo, saya tetap verbo. Ketika pegang horsebow, saya tetap horsebow. Tetap. Ya, mindset kita jangan sampai kita manja, jangan sampai kita ngadi-adi sama diri kita sendiri. Aku kan verbo, aku kan horsebow. Jadi wajar aku nggak bisa verbo. Demikian juga orang verbo, wajar no aku verbo, nggak bisa aku horsebow. Jangan ngadi-adi. Kalau kamu mau mendalami semuanya, ya sudah. Masih masuk. Fokus pada apa yang ada di depan kamu. Jangan sampai kita latihannya, kita lombanya lomba verbo. Mindset kita saat di perlombaan itulah mindset horsebow. Ngelihat target bulat jadinya segitiga. Gitu. Kayak gitu. Jadi mindset itu sangat penting. Mindset itu diawalin dulu. Mindsetnya apa sih kok? Dari tadi mindset kali Bu. Ya kan? Mindset itu adalah pandangan pikiran kita sendiri yang bisa mendistrak diri kita sendiri. Distrak itu ada positif, ada negatif. Distrak positif artinya kita menyadari diri kita sendiri, meyakinkan diri kita untuk melakukan something pada divisi apa yang kita pegang. Kalau ini bicara soal tadi ya, soal verbo dan horsebow. Nah kayak gitu. Karena apa? Saya sebagai pelatih panahan, saya harus mengetahui apa di dalam semua divisi panahan itu. Gitu. Meskipun apa sih yang saya dalamin itu sebagai catatan pribadi saya. Kayak gitu. Nembak horsebow, horsebow bisa nggak sih? Bisa. Nembak verbo bisa. Kompon bisa. Recurve bisa. Verbo apa lagi? Standar bow bisa. Jemparingan bisa. Yang saya nggak bisa mana sambil baringan nggak bisa. Ya itu. Naik kuda nggak bisa. Karena naik kuda saya nggak bisa. Oke? Kos tanya. Apa? Ini beberapa teman mungkin ya, tapi ini saya bicara dari sudut pribadi saya. Saya kan sedang punya program untuk di bulan Mei gitu. Verbo Asia insya Allah gitu. Tapi saat ini tuh saya punya problem seperti ini. Kalau saya berlatih di jarak pendek, itu sepertinya semua yang secara teori mengenai non teknis itu bisa saya lakukan, seperti manajemen syuting, terus bagaimana pengaturan nafas, pengendalian diri dan lain-lain. Tapi ketika saya masuk ke jarak tembak yang sesungguhnya 50 meter, itu kadang-kadang itu suka buyar gitu. Kadang saya berpikir ini kok beda ya. Pada saat saya di jarak pendek saya bisa benar-benar yang mulai persiapan menarik sampai sini masuknya pelan gitu kan. Terus rilisnya apanya segala. Tapi ketika di jarak jauh tuh saya kadang-kadang buyar gitu loh. Bahkan biasanya di seri kedua itu udah mulai benar-benar turun gitu loh. Apakah itu pengaruh secara psikologis dalam artian apa sih namanya mental blocking tersebut atau gimana Bos dan mengatasinya gimana? Oke. Itu memang semuanya rata-rata tidak hanya di standar tidak hanya di verbo. Hampir semua divisi melakukan itu kecuali kompon. Ya, kecuali kompon. Kalau komponen dia sekali tarik udah set, dia ketemu let off, dia udah relax. Ya, meskipun rilis itu sangat menentukan hasil perkenaannya, gitu ya Pak Ian. Gitu. Nah, cuman ketika standar bow, recurve, verbo, bahkan horsebow sendiri pun itu akan terjadi yang namanya fobia jarak. Nah, itu fobia jarak itu akan merusak mindset. Maka dari itu kembali lagi supaya mindset tidak rusak berarti kuatkan di mindset. Harus dikuatkan dulu di mindsetnya. Jadi ketika kamu nembak 50, kuatkan mindset kamu ini adalah jarak 10 atau jarak 20. Pokoknya jarak pendek, jarak latihan kita. Supaya apa? Supaya nanti mental kita ketika sudah ketemu dengan jarak yang jauh itu tetap mentalnya adalah mental jarak pendek. Supaya apa? Ketenangan itu akan tetap terus terjaga. Terus kedua, besarnya rasa takut. Takut apa? Takut miss. Ya kan?
kemudian takut kalah, kemudian ada lagi yang takut salah. Itu ada 3 takut itu yang harus dihindari. Makanya tadi saya bilang kembali lagi, oh iya ya, kalau perkenaanku pengen yang terbaik, berarti aku harus melakukan dengan cara yang terbaik. Nah, cara yang terbaik itu seperti apa? Cara yang halus, cara yang ketika kita melakukan teknik itu tidak ada ketegangan, pokoknya lebih rileks, lebih santai lah. Cara terbaik adalah cara yang bermain lepas, tidak ada beban. Ketika jarak jauh, jarak pendek, itu kelihatan kok, pelepasannya itu kelihatan banget. Ketika jarak pendek, tuwaga, jarak jauh, tuwaga. Karena apa? Takut miss, takut drop, takut naik ke atas atau takut nyamping. Itu karena apa? Kembali ke mental kita. Dan juga jangan pernah kita, yang tadi Mbak Win bilang, itu mental blocking. Aku 50 meter aku belum sanggup nih. Gak usah punya pikiran seperti itu. Ketika sudah di-tuning, udah pernah latihan udah kita pematangan di latihan itu di 50 meter, ya sudah kita yakinkan di 50 meter. Jangan kamu gak latihan, gak pernah latihan, tiba-tiba lomba 50 meter, ya percuma. Gak usah ikut lomba, di rumah aja. Makanya ketika saya melihat postingan atau ketika ada orang mengemukakan alibi pada saya, aku jarang latihan kok. Makanya aku kalah. Lah kalau jarang latihan ngapain lomba? Ya kan? Udah jarang latihan, ya udah latihan dulu, baru nanti kalau udah rajin latihan ikut lomba. Buat senang-senang kok. Kalau buat senang-senang ya berarti jangan nggak usah pakai. Gak usah sambatan. Nggak usah sambat, ya kan? Mendingan posting hore kalah gitu ya, Pak. Iya, udah kalah, udah selesai. Jadi nggak ada beban sama sekali gitu. Sama saat kita lomba pun juga jangan sampai ada beban. Duh, tidak, aku grogi banget sih. Misalnya, ya udah tarik nafas dan sebagainya. Tapi ketika kalah dia cari alibi macam-macam. Alatku baru, alatku belum tuning. Kalau belum tuning ngapain buat lomba? Itu lagi, kembali lagi kan. Ini stringku masih baru ngapain buat lomba? Buang-buang duit. Ya toh? Udah di rumah aja. Selesai, perbanyak latihan, bentuk alat dulu supaya mapan. Buat nembak, anak panah supaya mapan buat nembak, ya sudah. Kalau sudah siap ya udah main-main aja. Nah, tapi kan ini prof. Nah, buat apa? Kembali lagi, kita harus tahu, kita harus sadar kalau kita ini punya harga diri. Daripada kalian memaksakan ketika pas prof bawa nama siapa? Kaltim katanya. Balikpapan, prof ya. Bawa Balikpapan, bawa Penajam dan sebagainya. Kita belum siap. Tapi ini momennya momen bergengsi. Nah, kamu mau menjatuhkan harga diri atau mau menaikkan harga diri? Itu aja. Kita harus sadar diri. Sadar diri soal apa? Kemampuan kita. Kalau sudah sadar diri akan kemampuan kita, akan membawa apa? Harga diri kita. Itu. Oke? Jadi kalau jarak jauh, itu kenapa kok ini dilakukan? Mindset dulu. Kemudian tempatkan diri kita pada tempat yang kosong. Tempat kosong itu kosong, diri kita ini kosong. Benar-benar kosong. 50 meter ya sih, 50 meter biru kuning lagi. Dan biru kuning itu tidak berlaku untuk 10 meter, tidak berlaku juga untuk 20 meter, tapi berlaku semua di semua jarak. Biru kuning setapnya dibentuk lagi. Kemudian tadi ya saya bilang, narik busur nggak usah perlu, baru nyari mana kuningnya dikit, hilang kuningnya Pak, bingung ya. Harus kita bentuk dulu santai. Naik biru pelan kuning, pelak sudah tidak goyang. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ulangi lagi dalam setiap anak panahnya. Enak tuh, itu kok sama. Tapi kembali lagi ketika sudah ada di syuting dan mental kita, mindset kita yang harus dikemukakan. Yang lebih maju itu adalah mindset dan mental kita. Berarti pada saat di syuting lagi sebenarnya yang berpengaruh besar itu adalah non teknis kita ya, Pak? Iya, non teknis. Makanya tadi saya bilang kan, teknik itu hampir semua orang tahu. Bahkan orang yang tidak praktisi panahan pun juga tahu teknik itu.
dia cukup dengan baca-baca verbo. Oh iya, ini ada bookingnya begini, ada string walking, ada fast walking, kemudian ini cara-caranya semuanya tahu semua. Tapi secara teknis non teknisnya itu tidak semua orang bisa tahu. Gitu. Katakanlah semua orang belajar non teknisnya dalam verbo tuh ini. Dia belum tentu bisa touching. Touching itu begini nih, dia belum tentu bisa merasakan. Ngerasanya gini, dia belum tentu dia memahami psikologinya si pemanah. Belum tentu dia mengerti soal biomekaniknya si anak atau si pemanah tersebut. Itu makanya buat teman-teman semuanya harus berusaha dan belajar merasakan. Ngerasanya apa toh? Merasakan apa sih? Ya merasakan tariannya pelan. 3, 2, 1, 3, 2, 1 lagi. Tadi saya bilang sama siapa sih, Mbak Win apa siapa ya? Apa siapa ya? Mbak Win ya. Kalau kamu pengen bisa ngangkat beban 3 kilo itu ringan, ya kamu latihannya berapa kilo? 6 kilo. Sama, Coach, aku tuh nggak kuat kalau nahan 1, 2, 3 lari ke tengah semua, akhirnya ke sini. Ya kenapa? Itu baru hari ini kamu tahu, ya kan? Atau saya udah lama tahu tapi nggak pernah kamu coba dan nggak pernah kamu buat latihan, hanya mencari gimana caranya biar grouping, gimana caranya kita bisa dapat kuning. Itu tak coba dulu, perkuat dulu pondasinya itu. Makanya saya bilang kan kemarin itu, kalau verbo saya tuliskan itu ada 3 sampai 4 detik, 4 sampai 5 detik kan. Itu. Kalau standar bu atau recap 6 detik. Nah, makanya latihannya ada di 6 detik supaya dapat di 3 atau 4 detik di situ. Ya, sama kayak Dian lari berapa K tadi? 5 K. Pernah lari 10 kah? Pernah lari 15 kah? Enggak pernah. Belum ya. Nah, kenapa kuat 5 K? Karena sering lari 10 kayak gitu. Terus tempa lagi. Karena pembelajaran itu sangat penting. Jangan minta simsalabim. Simsalabim besok grouping. Enggak bisa. Sedangkan kita latihan aja nggak pernah. Sedangkan kita nggak tahu apa yang kita latih. Makanya saya tanya, siapa yang paling rajin latihan di sini? Nggak ada. Yang paling itu dari yang nggak ada. Ya kan? Kalau mau event. Ya itu udah pasti. Ya, saya melihat itu nggak cuma di sini. Jawa Tengah pun juga ada yang seperti itu. Saya bilang tidak semua, karena mereka semua sudah berprogram. Rata-rata sudah berprogram. Tapi klub yang lepasan ataupun yang mengatasnamakan individu, itu yang besok tanggal 15 ada lomba. Tanggal 10 ngegas. Terus seharian pun. Pagi sampai pagi lagi, Mbak. 24 jam. Besok pagi sampai pagi lagi. Udah begitu terus. Giliran pas iki lomba kalah. Alibinya apa lagi? Gak pernah latihan apa. Itu lagi kecapean, kurang istirahat, kemarin begadang dan lain sebagainya. Nah kalau mau lomba ngapain begadang? Tuh, ya kan? Harus mulai ngegas itu pada saat-saat seperti ini. Kayak misalnya Verbo Asia nanti 6 bulan lagi. Ini pas banget, momennya pas banget untuk ngejar terus. Ngejar apa? Performnya dulu. Nanti kita tunggu program. Itu lagi. Reminder ya. Program 1 bulan, Program 6 bulan, bulan. 1 tahun gitu. Iya. Semester. Saya kalau di Perpani bikin lonjakan, 3 lonjakan. saya kalau di Perpani bikin program itu untuk 2 bulan itu 6 juta. Nah kan Itu 2 bulan loh. Untuk 6 bulan lebih murah 4 juta. Coach, kita akan tenang. Ada teman. Teman itu mahal. Iya, lebih menghargai harusnya coach ya. lebih mahal. Tahu crispy kok. Nah, pura-puranya apa alibinya? Tutup. Gorengan. Ya, itu. Ya insya Allah nanti saya buatkan program pendek dulu. Buat program pendek. Kalau misalnya nanti, Bos, ini udah selesai programnya. Oke, saya buatin lagi programnya. Kayak gitu aja. Janji ya. Insya Allah. Nah, Program buat mama. sama itu programnya. Itu program semua. Mak, bapak, adik-adik nggak ada perbedaannya. Mama itu kan maksudnya kalau memang
Ya udah dirutinkan aja itu. Tetap sama dengan program itu. Harus sama coach ya. Mama kan seminggu 2 kali itu bantu 2 kali kos. Mana bisa? Hari Ahad jalan pagi gitu loh. Program nawar. Dengan begitu kan artinya Bu Retno sudah bikin program sendiri. Apa yang minta dibikin program? Maksudnya itu gini loh. Apa? Supaya maksimal dengan 2 kali 2 kali. Maksimal. Ikutin program yang sudah ada. Bisa nawar ternyata lu. Nah, ini benar kan? Bisa nawar. Itu benar itu. Kalau mama gitu ya, maunya nawar, kalau bisa kredit. Sama, jadi gini loh, ketika orang sudah nggak punya tujuan, ya kan, saya mau dibikin program, tapi programnya harus sesuai dengan saya, ya kan, ya artinya dia sudah punya program, ibu minta tulisannya tadi kirim ke saya tulisin, saya kasih ke ibu lagi, ya kan, iya saya tanda tangan itu. Paling nggak gini mbak, jadi yang latihan 2 kali di klub, yang sisanya di rumah aja. Nah itu sudah punya program. Tahapannya sudah dikasih loh. Ini loh, Coach, kalau nggak ada tulisannya tuh mama-mama tuh lupa konsisten gitu. kemarin kan sudah ada nih. Dan nanti belum keluar loh Coach, belum kasih. Oh nanti ada apa? Nanti ditaruh di grup. Oh nggak tak tulis itu yang Sofa ada. Yang dari kemarin malam gak sih bilang? Coach Tony capek, kemarin habis makan ikan bakar. Ini ngibasin. Iya, dia ngipasin ini pasti. Capek. Saking takutnya kipasnya rusak yang goyang nih saya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Hah? Itu udah programnya tadi. Dilihat dulu programnya Bu. Nah, baru nanti ditawar. Nanti dipilih Bu. Baret nanti dipilih. Oh ini oke bisa. Oh ini skip. Iya. Gitu. Oke. Nanti saya tulis di sini ada rendang, terus ada yang goreng dan sebagainya. Karena apa? Ibu pilih-pilih kayak menunya nasi padang. Ya kan? Nah, misalnya yang namanya sudah program, ini harus wajib dijalankan. Ini. Untuk ketemu peak performnya ini pada bulan sekian. Itu kan udah ada menunya, Bu. Kalau misalnya Ibu mau masakan yang enak, ya kan? Mau masakan yang enak nih. Harus garamnya 1 sendok. Contohnya garam 1 sendok, penyedap rasa entah itu masako atau apa 5 sendok. 2 sendok, kemudian airnya 200 liter. Kalau misalnya Ibu, gimana kalau misalnya saya kan senang asin nih, saya tambahin 3 sendok nih garamnya nih, oke nggak misalnya? Oke, buat Ibu sendiri gitu. Artinya Ibu nggak perlu menanyakan bagaimana cara masak yang betul, tapi bagaimana masak yang enak buat saya. Atau gini maksudnya kotor. Apa? Bikin Saya program. mudeng, maksudnya mudeng. Bisa aja kemana-mana dulu. Enggak bikin programnya gini. Itu kan program yang ada event ya. Jadi program yang kita nggak ada event, tapi kita pengen rutinitas kita setiap hari bisa ikut pakai program gitu. Program harian aja. Iya itu maksudnya. Program harian nggak boleh miss loh Bu. Misal yang saya samakan sama program di private saya. Latihan normal hari Senin sama Selasa, Rabu, Kamis katakanlah ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari itu ada Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti 7. 4 latihan berarti 7 kali push up. 7 kali plank, 7 kali sit up, dan itu nggak boleh istirahat kecuali nanti Ibu sampai pada titik perlombaan. Di 4 hari. Ya, 3 hari sampai 4 hari. Gimana Kok? Nanti tulisin ya Coach. Sama Mbak Nata saya juga barusan gimana Kok? Kayak jam keren, kayak kan di rumah yang bisa dilakukan. Iya, itu di rumah. Kalau siang itu begitu loh Coach. Ya, saya udah mudeng dari tadi. Sengaja menyiksa batin dulu. Kalau di klub kan yang setting-setting gitu ya. Betul. Tapi harus ada kegiatan apa? PR yang memang menggunakan gerakan body alignment, ya. Body alignmentnya panahan harus ada gerakan. Misal push and pull, kemudian dumbbell tera. Kenapa nggak bilang kan dia kan Ada di Tony Sport ada, Tony Sport. Gak ada di sini barangnya contohnya. Di Tony Sport ada. Terus apa namanya? Alamatnya di bawah sini. Alamatnya di bawah sini. Boleh dibuka
Online shopnya di sini. Tony Fox di Facebook nanti Jambel Era itu ada di situ. Harganya murah banget 195.000 belum ongkir. Nanti saya kasih. Ya, itu. Dapat bonus apa, Pak? Hmm? Beli itu dapat bonus apa? tanda tangan. Tanda tangan. Oke. Ada lagi? Ya, program tadi udah insyaallah mau saya buatin. Terus? Nah? Sama ini coach paling kan kalau misalnya dari coach itu kalau misalnya anaknya mau naik LBS itu baiknya gimana coach? Kayak misalnya anak ini sudah harus naik gitu. Yang menentukan siapa? Ya itu tadi saya mau nanya ke coach yang ditentukannya itu gimana gitu coach. Oh, yang menentukan di pelatihnya. Oke. Nah, Terus? sekarang gini, pelatih itu jangan sampai memaksakan dulu ya. Satu Betul. itu. Yang memaksakan ketika wah besok nembaknya 30 meter nih, kamu biasanya latihan 20 meter, berarti harus membutuhkan katakanlah dari 18 lbs kamu harus naik ke 30 lbs, berarti itu kan memaksakan. Nah, ini hindari dulu, tes dulu nih harus tahu nih cara ngetesnya 1, 2, 3 tahan dulu berapa detik. Ya. 1, 2, 3, 4 itu dia kuat repetisinya berapa. Nah, ketika itu sudah kecapean dalam waktu satu seri dengan holding 10 detik katanya, satu seri holding 10 detik, paham ya maksudnya ya? Paham. Nah, itu dia sudah nggak ada masalah apa-apa, artinya ya sudah naikin LBS-nya, tapi harus signifikan, harus sesuai rule. Dari 26 jangan langsung lonjak ke 36 ya, atau lonjak ke 20 atau 30 lah. Dari 24 artinya harus melonjak paling gede itu 28, itu paling besar. Itu pun juga harus kembali lagi, semuanya harus didasari dengan fisik yang bagus tadi. PR program itu harus dijalani, PR harian itu harus ada ya, kayak misalnya ya tadi renang, push up dan lain sebagainya itu harus ada. Kalau misalnya itu percuma, nanti dibikin dinaikin pun juga percuma, lama nanti perkembangannya lambat gitu. Bagusin dulu di pondasinya dulu ya. Jadi nanti dites, udah dites kira-kira oh udah kuat, tidak ada gemetar ketika nahan sekian, udah terlalu enteng lah untuk yang LBS sekarang, ya sudah ganti aja, tapi harus bertahap, jangan langsung jeblek ke atas, jangan, bahaya ya. Ada lagi? Sudah ya. Kalau sudah berarti sudah tidak ada yang dipendam lagi, artinya teman-teman semua di sini sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ada yang nggak paham nggak? Ada nggak yang nggak dipahami yang mana gitu? Ada. Yang mana? Paham yang mana? Yang nggak dipaham yang mana? Semuanya. Yuk kita bikin coaching klinik lagi ya. Nggak coach, saya tuh lagi mikir penerapan ini tuh di sekolah coach gitu kan. Nah, saya lagi untuk dari awal tuh kan di sekolah tuh kelas 4, 5, 6 gitu kan ya. Nah, jadi untuk perpindahan dari LBS rendah ke tinggi gitu lah coach. Nah, itu menggunakan jenjang kelas atau memang tadi powernya tadi ya? Powernya. Berarti kan kita harus tahu setiap peserta itu kekuatannya seperti apa gitu kan coach iya, ya? makanya setiap anak itu busurnya beda-beda. Iya. Makanya setiap anak itu harus punya busur masing-masing ya, seperti itu. Gitu loh. Makanya saya bilang kemarin yang nanya itu sampean ya, yang nanya eskul. Iya. Eskul itu bisa nggak dapat juara gitu ya? Karena gini, satu, rata-rata eskul itu adalah busurnya inventaris. Iya. Satu busur rame-rame misalnya itu. Nah itu Apalagi sulitnya. Visirnya berubah lagi. Yang saya lucu lagi ketika pas saya jadi wasit Popda, itu ada 2 anak kakak adik Gantian. kembar, Oh buset. minta nembaknya gantian. Busurnya cuma 1. Ya bu, mohon maaf banget bu, pilih yang mana bu yang maju, yang A apa B? Tak bilang gitu aja. Karena di satu harus gugur, nggak bisa ikut. Akhirnya apa? Dua-duanya nggak ikut. Karena apa? Dia kembar. Kalau satu nggak mau ikut, dia nggak mau ikut juga. Karena ya sudah bu, mohon maaf ya bu, ya nggak bisa ikut. Tak bilang gitu. Itu karena apa? Ya
busurnya harus setiap anak harus masing-masing sesuai dengan ukurannya dia. Kalau misalnya Bu bilang busurnya cuma 2 di sekolahan, ini anak sudah cukup belum untuk naik LPS? Belum tentu. Nanti yang satu sudah cukup naik LPS, yang satunya belum. Yang satunya mudah dalam menggunakan busur, yang satunya malah memaksakan diri untuk menggunakan LPS tersebut, akhirnya nanti jatuhnya cedera. Hati-hati karena pada usia sekolah itu bisa merusak pertumbuhan. Iya. Itu dia. Ya. Nanti tak bantu. Hah? Harus berani suruh beli. Dan juga IGS Bu, ya Allah. IGS itu sekolahnya mahal. nah iya. So nggak bisa. Ayo dipojokin. Enggak ada. Jangan menawarkan gini ya. Saya itu pernah ngajar di Al Azhar dan Asalam. Kurang apa sih Al Azhar? Kurang apa sih Asalam? Tapi ngelihat manajemennya, naudzubillah melebihi Cina tokek. Melebihi Cina tokek. 1 busur aja 2 tahun baru turun. 1 busur. Dan gaji guru. Al Azhar itu Ya, gaji guru itu udah Pak, tak bayar, kamu tak saya bayar 50.000 sebulan mau apa enggak? Kalau enggak mau ya udah. Iya. Itu Al Azhar. Tapi ketika dia tarik iuran sebesar mungkin. Iya benar Gitu. itu. Nah maka dari itu buat mbaknya jangan terpaku pada eskul, kerjasama sama klub. Gitu. Bu, supaya lebih maju lagi, saya bisa menjadikan juara ketika ada di sini. Perkembangan ini supaya lebih signifikan lagi, ikutin ke klub dan harus punya alat masing-masing, alat sendiri-sendiri sesuai dengan ukurannya. Butuhnya berapa? Kasih aja. Misal kurang lebih 8,5 juta untuk 1 set, sudah sama anak panah, sudah all lah. Ya. Belum bayar klub. Itu belum bayar klub. Gitu. Siapin. Itu aja. Gak usah takut. Saya pun juga ketika saya menerima privat, Pak mohon maaf ketika saya bilang Pak ganti busur, Pak ganti lem, Pak ganti plunger, saya tidak mau terdelay misalnya dalam waktu hari itu oke, ya harus oke. Nah bilang gitu kan apa demi prestasi. Tapi saya juga nggak sejahat itu. 1 bulan sebelum pergantian itu udah saya notice dulu ke mereka orang tua, Pak bulan depan ini harus ganti ya Pak. Oke. Jangan sampai Pak pakai yang ini dulu lah bisa. Pak tolong cariin yang second aja. Jangan. Ya, karena untuk performa gitu. Kecuali buat Anda sendiri, langsung cari second dulu lah gitu kan. Boleh terserah. Ya. Apa? Coaching seperti ini, kita kan sudah menerima materi ini. Apakah perlu ada lagi coaching lanjutan atau seperti apa gitu, termasuk di dalam program? Ya mungkin untuk yang lebih berfokus pada event-event besar. Sebenarnya semakin banyak kita mendulang ilmu itu kan semakin bagus. Semakin banyak koreksi kita semakin bagus. Tapi makin ke sana harus lebih sedikit koreksinya. Gitu, harus lebih sedikit. Karena makin ke sana makin banyak koreksinya, berarti ini penurunannya banyak banget. Ya kan? Yang jelas katakanlah ini sudah berjalan katakanlah dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Karena insya Allah saya tidak akan melepas kalian begitu saja. Tidak akan melepas begitu saja. Saya pengen tahu perkembangannya. Misalnya Bu Retno, perkembangannya gimana Bu? Sekarang sudah fokus masak Pak. Misalnya. Ya kan seandainya. Lama banget. Terus udah gitu. Iya, itu 1 menit tuh. Baru nembak 1 udah kayak. Cuma nembak 3 arrow dong. Ya, siapa tahu ya kan, insya Allah akan saya tetap pantau. Dan yang penting teman-teman semua di sini harus aktif. Ketika kalian tidak aktif, ya berarti kalian tidak ada perkembangan. Dalam arti gini, kamu aktif itu ada di sini ada ya junior, ada senior ya. Meskipun sebenarnya dalam keseharian tidak ada senior dan junior, tapi teman-teman harus sadar bahwasannya saya ini akan ada yang lebih tahu daripada saya. Misalnya bisa nanya ke Mbak Win, bisa nanya ke Mbak Sarah, bisa nanya ke Dian, bisa nanya ke Ika, bisa nanya ke Rizal, bisa nanya ke Azharin, ya, itu bisa juga. Kalau tapi harus kuat kalau ditanya yang ditanya Azharin. Azharin gimana cari ngantuk?
Ya, mengantuk gitu ya. Ya kalau misalnya mudah-mudahan sih Allah kasih kesempatan kita juga untuk mereview dan apa sih namanya? Bukan. Maksudnya suatu saat ini akan ada evaluasi lagi. Ya, merefreshnya lagi. Mudah-mudahan itu dikasih kemudahan sama Allah ya. Kita bisa ketemu lagi. Kalau kayak gini, balik lagi tadi saya ya. Itu kalau saya sih, kalau misalnya saya coach itu dalam 1 tahun itu sebaiknya event yang kita ikutin itu berapa? Oke, sekarang gini, kembali lagi ke POV. Ini pertanyaan yang sering banget datang ke saya sebetulnya. POV-nya dulu, point of view-nya ibu itu apa? Misalnya, ibu ini sudah kelasnya ke prestasi, artinya kita sudah harus benar-benar mengatur itu. 1 tahun, katakanlah 1 tahun itu 2 atau 3 kali, ya misalnya kayak gitu. Nah, tapi point of view kita adalah sebagai pematangan, berarti 1 tahun itu bisa 5 kali. Nah, terus point of view kita adalah pembentukan mental, artinya kita harus ada di gimana? Mental itu ketika ibu belum bisa apa-apa, terus ibu datang ke tempat lomba, nembak, terus ibu ini gampang terdistrak dengan yang lain, ibu ini malah mentalnya anjlok, jeblok, blesek, nyungsep, pitek, malah seperti itu Bu. Ya toh? Kita harus tahu dulu mental, akhirnya perbaiki dulu fisik kita, perbaiki dulu pernafasan kita, perbaiki dulu mindset kita, kemudian baru aku mau tes mental nih. Ya, bisa jadi itu malah setahun sekali, bisa jadi, atau itu banyakin aja event di open, gitu, event di open. Ini ada event nggak penting nih misalnya nih, ya udah ikut aja. Boleh. Boleh. Enggak kan misalkan gitu kan ada event plat kuning, ada plat merah. Kalau plat kuning itu kan umum, plat merah itu kan yang kayak misalkan Porprov, Popda, itu mau ikut Popda. Saya tanya nggak mau. Ya kan nggak boleh. Aku mau nggak jawab. Ya lanjut. Ya. Latihan mental ibaratnya. Ya jadi harus lihat dulu mental kita, kalau misalnya memang tujuan kita untuk mental. Nah kalau misalnya ibu ini sudah, oh aku mau prestasi, ya sudah berarti perbanyak kompetisi yang memang itu kompeten buat kita, kayak gitu. Kayak misalnya ada MS, kemudian ada Pro Archery Open, misalnya ada, ya pokoknya yang lebih benefit lah, lebih benefit kayak gitu. Iya, lebih bergengsi. Kita bisa ketemu orang-orang Yang lebih jago. Jangan pernah bangga kalau misalnya teman kita bisa menang dengan orang yang di levelnya di bawah kita. Artinya itu pembodohan buat diri kita. Juara 1 maksudnya 3. Itu. Kemudian misalnya ketika di sana orangnya jago-jago nih, ikut aja. Karena apa? Untuk tes mental kita. Tapi jangan pernah mentargetkan diri kita sendiri untuk jadi juara. Jangan pernah mentargetkan itu. Kenapa? Kalau saya pribadi ya, dalam setiap event saya sudah harus punya tujuan ini gitu. Kalaupun saya tidak menang, itu takdir saya bukan di situ, tapi saya sudah berusaha. Maka dari itu yang namanya POV, point of view. Nah, yang tadi kata saya bilang, ibu jangan pernah mentargetkan juara ketika ibu masuk ke dalam kejuaraan yang bergengsi dengan lawan yang lebih jago. Tujuannya di situ adalah mengambil pelajaran. Misalnya, oh dia bagus nih, rilisnya begini, cara berdirinya begini, sebelum dia memulai nembak itu dia begini. Ambil poinnya di situ. Menang, ibu bisa menang. Artinya ambil pelajaran di situ. Aku bisa menang ya. Ternyata aku bisa lebih tenang daripada mereka. Nah di situ menang itu nggak boleh jadi tujuan kita. Karena apa? Itu akan jadi tekanan kita. Terus apakah kita nggak boleh menang, Coach? Boleh. Karena kita memang tujuannya untuk menang secara implisit. Di dalamnya itu kita memang untuk mencari kemenangan. Tapi menang itu adalah nomor 2. Adalah yang terpenting itu jiwa kita. Karena tadi sudah saya sadarin kan bahwasannya skor itu adalah kompetisi nomor 2. Kompetisi yang paling dipertandingkan di dalam lomba adalah jiwa.
Saya memang menarik John. Terima kasih gitu. Mengenai pencapaian tadi, di awal kan saya tangkap itu pas tadi menyampaikan sebelum memulai sesuatu kita harus menentukan goals dulu, ya kan? Nah, ini kan nanti akan tertuang di dalam program. Di dalam program apakah kita tidak boleh membuat pencapaian? Pencapaian itu untuk pribadi. Jadi maksudnya misal nih kita membuat program setahun, ya kita pakai goal lonjakan misalnya ya. Nanti kan di lonjakan 1 target saya ini, di lonjakan 2 yang peaknya banget target saya ini, itu boleh kan? Boleh. Dituangkan dalam program? Sebagai seorang pelatih, Oh oke. sebagai seorang dinas, Alhamdulillah. nah, itu boleh. Dengar itu ya, Ibu Ya, Satu ya. Karena pertanyaan Mbak Sarah itu kan sebagai seorang pelatih, kan? Gitu. Tapi sebagai seorang praktisinya, seorang pelakunya, jiwanya dulu. Gitu. Karena apa, kalau kita nggak bisa sadar diri kita itu seperti apa, ini sulit untuk mendapatkan juara diri itu sulit. Berarti target itu untuk pelatihnya aja Untuk ya? pelatihnya aja, Jangan disebutin ke murid berarti coach. jangan. Cuma bayangin aja gitu. Bayang-bayangin ya, wah katakan wah insya Allah kita juara. Artinya berbeda dengan lo harus juara. Ya, insya Allah kita juara sama lo harus juara beda. Tekanan mentalnya berbeda ya. Beda, tekanan mentalnya beda. Berarti kita kalau dengar bahasa insya Allah kita juara, berarti dia menekankan kita untuk jadi juara ya. Iya, tapi kan mindsetnya beda, rasanya itu beda. Nggak ada nggak Tapi ada mungkin penekanan. ini sharing ya, beberapa kali mengikuti event itu saya tuh memang lebih tenang ketika saya tidak punya beban gitu loh Mas, kan. Misalnya mungkin di awal saya pada saat kualifikasi gitu kan itu terbeban lah ya, sehingga ini saya turun deh, peringkat saya turun. Tapi ketika saya tahu peringkat saya tidak terlalu tinggi dengan ketika saya tahu peringkat saya di peringkat atas, itu beda mainnya ketika aduan misalnya. Saya cuma di peringkat 7 nih, nah aja lah gitu kan, gak ada beban, jadi mainnya tuh lebih enak daripada ketika saya ada di peringkat 3 misalnya. Jadi gimana nih kalau saya nggak tenang gitu. Ya karena gini, kasus seperti itu sangat banyak sekali ya. Ketika dibacakan sesi pertama, Azarin nomor 20 bukan, nomor 10, nomor 3 atau nomor 1 dan sebagainya. Kalau misalnya anak itu tidak punya program undistraction, ini akan terkena beban. Kenapa? Matikan, aku naik kesusul dia ya, dan lain sebagainya. Pernah nggak Kosoni mengalami itu pada anak didiknya? Sangat-sangat sering banget kayak gitu. Artinya apakah program kita gagal? Belum tentu. Karena apa? Kembali lagi, tadi saya bilang setiap atlet seprofesional apapun, sehebat apapun, ketika dia mau baru pertama kali dia masuk ke jalan syuting yang sudah pasti gemeter, grogi, nafas sesak, tergantunglah anak-anak orang-orang beda-beda yang dirasakan. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di pengembaliannya. Ya, dia lebih cepat mengkondisikan atau lama mengkondisikan. Ketika lama mengkondisikan berarti dia belum mumpuni untuk tentang pernapasan, mindset dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, sama ketika Azarin katakanlah disebut peringkat 2 Azarin dengan skor 20, misalnya ya kayak gitu. Mak saya takut tuh mak, gimana kan? Mami, misalnya. Mami, udah nak, udah lepasnya dulu, lupain aja, main nol lagi, main mulai dari nol lagi. Kenapa? Saya sering bilang bahwasanya satu anak panahmu tidak mewakili satu seri itu tidak mewakili satu sesi ya. Maka kita harus memaksimalkan dalam setiap anak panahnya. Makanya jangan buru-buru nggak usah, maksimalin dulu satu anak panah, maksimalin, belajar dari situ, di latihan itu belajar satu anak panah ini X, yakin aja bentuk mindset, oke, nah ini juga X, berarti ada yang salah sama diri kita. Karena apa? Kita semua itu sudah ditakdirkan menjadi pemenang. Pemenang itu haknya setiap orang, tergantung bagaimana cara kita mengambilnya. Bisa menang nggak? Bisa juara? Bisa, semuanya bisa. Tergantung bagaimana cara kita akan memulainya itu. Ya. Jadi bisa. Kata-kata saya memang dramatis kok. Tapi bertanding ke beberapa tempat
Iya. Memberi ketahanan. Makanya bikin program tadi ada paguyuban ini sudah jangan sampai bubar kalau menurut saya. Karena apa akan terjadi bukan terjadi sih, maksudnya suatu saat harus ada trade in, ada trade outnya. Suatu saat latihan bareng yuk di mana? Di Penajam, rame-rame ke Penajam. Dari Penajam yuk latihan di Balikpapan yuk, rame-rame ke Balikpapan yuk ke klub A, klub B, klub C. Itu sangat penting karena apa? Itu akan menjalin satu kerjasama karena gini loh. Meskipun dalam panahan adalah olahraga individu, ya, tapi teamwork itu harus penting, harus ada. Teamwork itu penting. Teamwork dari mana sih? Teamwork daerah. Teamwork dari mana sih? Teamwork beregu. Teamwork dari mana sih? Ya setiap klub antar klub itu ada teamwork antar klub. Kalau antar klub A dan B aja udah, jika anak mana aku ya apa? Jika muridku apa sih? Ngambil muridku. Ya kan, ngambil muridku dan sebagainya. Ya. Akhirnya apa? Gontok-gontokan. Akhirnya apa? Kerjasamanya nggak ada. Akhirnya ya kendala itu pasti akan ada. Kalau misalnya dalam satu daerah aja nggak rukun. Dia pura-pura ngelihat sesuatu yang nggak terbaca. Ya, kayak gitu. Makanya harus kerjasama itu harus diperbaiki lagi. Jangan sampai kembali lagi berjanjilah kalian pada diri Anda sendiri untuk memajukan Birbo Kaltim mulai dari siapa? Dari Anda. Ya, siapa tahu. Grup ini kita ganti namanya. Kalau Tony nggak keluar sebagai pembina, ketuanya Pak Ian. Iya. Nomor rekening udah saya kasih belum tadi? Belum, kan katanya yang kasih. Aku kaget pas waktu yang pembacaan skor itu pertandingan pertama kita yang dibacain begitu Di mana? di Kejurnas kemarin. Biasanya nggak dibacain. Nggak pernah bacain. Kota macam apa ini? Nggak pernah ya kan? Pernah. Di SS cuma nggak dibacain. Baca. Dibacain sampai Baca. 10. Baca. Oh, satu sampai. Bukan, belum selesai satu sesi. Oh, per sesi. Kemarin kita dibacain. Oh, Per sesi. Per sesi dibacain. bukan per sesi. Rambahan. Dua rambahan. Gimana? Per seri. Iya, dua rambahan. Makanya kaget. Di Kejurnas. Kemarin pertama digituin. Enggak, SS enggak ada. Enggak, Bawin nggak ikut. Tidak ada yang pertama. Oh, yang Pertama pertama. ada. Kurang satu seri, maksudnya yang kelima serinya. Seri kelima kan, kalau itu tuh per dua seri dibacain. Aku kaget, kok dibacain? Jadi ya itu tadi ke distract. Iya. Pak Sofyan itu